Hehehe, gak ada sayang, memangnya papa kenapa? Leo balik bertanya. Kelihatan gugup gitu, kenapa? Risa masih penasaran, dia menatap papanya lekat dengan dahi berkerut. Gugup, kenapa papa harus gugup segala? Leo tertawa pelan, sengaja agar Risa tak bertanya lagi. Risa memang tak bertanya lagi, tapi dari raut wajahnya tampak jelas kalau dia masih penasaran. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk dari luar. Ada tamu, gumam Leo. Padahal sebentar lagi, aku mau pergi, desahnya. Leo hanya berharap tamu itu tak berlama-lama, seperlunya sajalah. Biar Risa yang buka pintu, dengan cepat anak itu menuju arah pintu. Sementara, Leo sedang memasangkan sepatu kepada Rafa. Tante Mala, terdengar suara pekikan riang Risa dari arah pintu. Jantung Leo langsung berdegup kencang. Seminggu ini, dia dan Mala tak bertemu. Bahkan tak berkirim pesan sekalipun. Mas Leo, sapa lembut Mala dengan seulas senyuman manis. Leo menoleh, balas tersenyum. Dia bisa melihat tatapan sedih dari sinar matanya. Kamu kenapa? Tanya Leo. Mala menggelengkan kepalanya. Leo bisa melihat ada kilatan bening dari dalam pelupuk mata wanita lembut itu. Risa, bawa adik main dulu sebentar di teras ya, ucap Leo. Risa mengangguk ceria dan langsung mengajak Rafa ke teras. Sementara, Leo duduk di kursi. Dengan posisi saling berseberangan, pintu rumah sengaja dibuka lebar untuk menghindari fitnah. Kamu kenapa? Lirih terdengar suara Leo yang bertanya. Aku tak mau menikah dengan Mas Ferry, aku menyukai Mas Leo. Mala menggigit bibirnya usai berkata. Pipinya memerah karena malu luar biasa, tapi dia pikir harus mengatakannya, karena tak ada gelagat Leo akan menyatakan cinta kepadanya. Tapi, Mala punya keyakinan kalau Leo menyukainya juga. Leo terkejut mendengar perkataan Mala, sepertinya dia salah dengar. Apa aku salah dengar? Hatinya berdebar keras, ada rasa yang menggelitik di sana, tapi dia suka itu. Mala menggeleng. Tidak, ini benar, ucap Mala dengan nada pelan, matanya menunduk dengan jemari tangan saling tertaut. Dia sungguh malu. Tapi, Ferry, dia sepertinya menyukaimu, ucap Leo pelan. Dia tak mau mengutamakan perasaan, dia harus realistis. Baginya, malah cukup sulit dijangkau. Meski dia mengaku menyukainya, tapi orang tuanya terlihat jelas tak rela jika sampai Mala bersamanya. Itu yang bisa Leo tangkap dari setiap perkataan yang terlontar dari mulut Pak Santoso setiap mereka kebetulan saling bertegur sapa. Aku tak menyukainya, aku menyukai Mas Leo. Lamarlah aku pada ayah dan ibuku, ucap Mala penuh harap. Hah, aku? Leo menatap Mala lekat, rasanya tak percaya mendengar perkataannya. Mala dengar, kurasa Ferry pria yang baik, dia juga sepertinya tulus padamu. Sementara, aku hanyalah pria dengan masa lalu buruk dan tak punya apapun, ucap Leo dengan suara tercekat, percayalah hatinya berdenyut nyeri saat berkata. Mala menatap Leo dengan tatapan sendu bercampur buliran bening yang menggenang di pelupuk matanya. Aku tak peduli masa lalumu, urusan harta, kita bisa menjalankan bisnis bersama. Kita akan meraih sukses sama-sama. Suara Mala terdengar bergelombang dan lirih. Dia sedang berusaha menahan diri, agar air matanya tidak tumpah. Leo mengembuskan napas gusar. Di sini, Mala menyatakan cintanya. Dan jujur, dia bahagia. Karena, artinya dia tidak bertepuk sebelah tangan. Sementara, di sana ada Pak Harun yang mengharapkan dirinya menjadi menantu. Dia bingung. Aku menunggu jawabanmu, ucap Mala penuh harap. Dia tak mau ditolak. Dia sudah membuang jauh-jauh rasa malu dan gengsinya, hingga berani menyatakan cinta kepada Leo. Masa ditolak? Kalau ia ditolak, harga dirinya benar-benar jatuh.
Leo membuka mulutnya hendak berkata, namun suara dering ponsel menghentikannya. Dilihatnya, ternyata pesan dari Pak Harun. Dengan mengembuskan napas pelan, Leo menerima panggilan itu. Iya Pak, maaf. Saya kedatangan tamu, jadi mungkin akan datang terlambat. Sekali lagi maaf, ucap Leo menjawab Pak Harun, yang bertanya kepadanya kenapa belum sampai juga. Baiklah Pak, terima kasih. Saya akan secepatnya pergi, ucap Leo, kembali menyahuti Pak Harun di seberang sana. Setelahnya, panggilan pun ditutup. Mas Leo ada kepentingan? Tanya Mala. Leo mengangguk. Aku menunggu jawaban Mas Leo, datanglah ke rumah malam ini. Lamar aku sama ayah dan ibu, ucap Mala, setelahnya dia pamit pulang. Leo termenung tanpa berkata-kata, menatap Mala yang melangkahkan kaki meninggalkannya. Terdengar suara Mala dari teras, dia sedang menyapa Risa dan Rafa dengan ceria dan hangatnya. Kamu wanita baik, aku yakin kamu bisa menjadi ibu yang baik untuk kedua anakku, gumam Leo dalam hati. Saat sedang melamun, kedua anaknya menegur. Papa, kita jadi pergi. Tanya Risa kesal. Di sampingnya Rafa pun sepertinya tampak merajuk. Mungkin sudah kesal, karena udah dijanjiin pergi, tapi masih belum pergi juga. Iya ayo. Dengan cepat, Leo berdiri. Dia segera keluar, malah sudah tak terlihat. Sepertinya sudah keluar dari gang. Setelah memastikan pintu dikunci dengan rapat, Leo segera membonceng kedua anaknya menuju ke rumah Pak Harun. Risa duduk di belakang memeluk punggungnya erat, sedangkan Rafa di depan. Ada kursi rotan kecil khusus untuk tempat duduk Rafa, yang sengaja Leo pasang untuk membawa Rafa bepergian. Motor, Leo lajukan dengan kecepatan sedang. Setelah cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Pak Harun. Saat motor sampai di halaman, Pak Harun tampak menyambutnya dengan binar bahagia. Kakek pikir kalian gak bakalan datang, ucap Pak Harun sambil menggendong Rafa. Leo mendesah, Pak Harun sudah menganggap kedua anaknya sebagai cucu. Sementara tadi, dia sempat berpikir untuk menolak permintaan Pak Harun. Apalagi, setelah malam menyatakan cintanya. Leo jadi semakin bingung. Kini mereka sudah berada di ruang keluarga rumah Pak Harun. Pemandangan yang pertama Leo lihat adalah penampakan seorang wanita cantik yang memakai pakaian santai. Wanita itu hanya memakai celana jeans panjang dengan kaos oversize warna hijau bergambar kartun. Rambut panjangnya diikat tinggi dengan asal. Tanpa polesan make up, itu yang Leo lihat. Tapi jujur, wajahnya terlihat imut dan cantik natural. Glek, Leo menelan salivanya susah payah. Apa dia akan menikahi gadis itu? Dia terlihat imut dan masih sangat muda. Bukankah Pak Harun bilang sudah 28 tahun? Leo memperkirakan wanita itu baru masuk 20-an. Dia Anissa, anak saya. Maaf ya, dia memang seperti itu, tidak suka berdandan. Padahal menurut saya, dia cukup cantik, ucap Pak Harun. Leo tersenyum canggung. Dia cantik natural Pak, saya rasa seperti ini saja sudah cukup. Kalau ditambah merias diri, pasti cantiknya tumpah-tumpah, kekeh Leo dengan nada bercanda. Haha, kamu bisa saja. Pak Harun tergelak. Anissa, ini Leo dan kedua anaknya. Pak Harun memperkenalkan Leo. Leo mengulas senyum canggung sambil mengulurkan tangannya. Anissa berdiri, menatap Leo sekilas. Lalu beralih kepada Rafa dan Risa. Anissa menerima uluran tangan Leo, hanya sekilas saja. Dengan cepat, dia menarik tangan Risa, lalu menggendong Rafa. Main pesiu, ajaknya kepada Risa. Risa menoleh kepada Leo. Leo mengangguk, membolehkan. Sebenarnya, Leo terkejut dengan tingkah Anissa. Benar-benar tak mencerminkan wanita dewasa. Nisa. Pak Harun sudah memberinya alarm peringatan. Anissa manyun, melirik Leo dan menatapnya lekat. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat Leo terkejut.
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray